Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Lelatur Rahmah. NIM saya 2892 4549. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin melaksanakan tugas UAS yang diampu oleh dosen Bu Wina Sari Kusumaning Tias, SIP, SE, dengan mata kuliah Ekonomi Manajerial yang berjudul Analisa Resiko dan Ketidakpastian. Baik, di slide selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Di sini menjelaskan tentang oligopoli. Oligopoli merupakan struktur pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan besar yang saling memengaruhi dalam pengambilan keputusan. Dalam kondisi ini, strategi bisnis tidak hanya ditentukan oleh kekuatan internal perusahaan, tetapi juga oleh tindakan pesaing. Arsitektur perusahaan berperan penting dalam mendukung perusahaan agar mampu beradaptasi, berkoordinasi, dan bersaing secara efektif di pasar oligopolistik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hubungan antara oligopoli dan arsitektur perusahaan menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana perusahaan menyusun struktur, menyusun sistem, dan menyusun strategi guna mempertahankan keunggulan kompetitif. Baik, di slide selanjutnya yaitu ada asumsi yang melandasi bentuk-bentuk pasar. Baik, teman-teman, di sini ada pertama, asumsinya yaitu banyak penjual. Persaing sempurnanya yaitu banyak, monopolistiknya banyak, oligopolinya beberapa, monopolinya ada satu. Dan selanjutnya yaitu ada banyaknya pembeli. Nah, persaingan sempurnanya itu banyak, monopolistiknya banyak, oligopolinya juga banyak, monopolinya juga banyak. Jadi, banyak ke pembeli ini semuanya banyak ya teman-teman. Oke, asumsi selanjutnya yaitu kondisi permintaan. Persaingan sempurnanya yaitu substitusi identik, monopolistiknya substitusi sangat serupa, oligopolinya substitusi terbatas, monopolinya tidak ada substitusi. Nah, di selanjutnya yaitu ada asumsi fungsi tujuan. Nah, persaingan sempurnanya itu profit maksimum, mendapatkan profit maksimum, monopolistika itu mendapatkan profit maksimum juga, oligopolinya juga mendapatkan profit maksimum, monopoli mendapatkan profit maksimum juga. Oke, selanjutnya yaitu variabel strategik. Persaingan sempurna itu mengatur jumlah produk yang ditawarkan, di monopolistiknya itu marketing mix atau produk, price promotion, plus people physical evidence. Oligopolinya yaitu marketing mix, sama seperti yang tadi yaitu produk, price, promotion, plus people physical evidence. Di monopolinya yaitu sama marketing mix yaitu produk, price, promotion, plus people, physical evidence. Jadi paham ya teman-teman, di sini ada asumsi yang melandasi bentuk-bentuk pasar. Di selanjutnya yaitu ada yang terakhir yaitu ada ekspektasi reaksi pesaing. Eh, Pesaing sempurnanya tidak ada, monopolistiknya ada, oligopolinya ada, dan monopolinya ada. Oke, baik teman-teman. Di selanjutnya yaitu ada oligopoli. Nah, teman-teman bagi teman-teman yang bertanya nih, oligopoli itu apa ya? Nah, di sini ada ya. Oligopoli ada suatu bentuk organisasi pasar di mana penjual atas sebuah produk yang homogen dan terdiferensiasi. Jumlahnya sedikit. Nah, apabila hanya ada dua penjual namanya duopoli. Nah, kalau misalkan adanya dua penjual itu, dua penjual tersebut itu dinamakan duopoli. Nah, di sini ada oligopoli murni. Nah, oligopoli murni ini apabila produknya homogen ya teman-teman. Selanjutnya yaitu oligopoli terdiferensiasi.
Nah, oligopoli terdiferensiasi apabila produknya terdiferensiasi. Nah, tindakan setiap perusahaan akan mempengaruhi perusahaan lain dalam industri. Oligopolis biasanya memilih bersaing dalam diferensiasi produk, iklan, dan pemberian layanan. Pemberian layanan tersebut yaitu persaingan non-harga. Oke, baik teman-teman. Di slide selanjutnya yaitu ada sumber terjadinya oligopoli. Nah, di sini ada ya teman-teman nih. Sumber terjadinya oligopoli itu ada skala ekonomi. Nah, skala ekonomi tersebut merupakan salah satu sumber terjadinya oligopoli. Nah, di selanjutnya yaitu ada dibutuhkan investasi modal besar. Jadi, eh, alasan terjadinya oligopoli itu karena dibutuhkannya investasi modal terbesar. Nah, di terakhir yaitu ada proses produksi yang dipatenkan. Nah, proses produksi yang dipatenkan itu merupakan salah satu sumber terjadinya oligopoli. Nah, selain tiga hal tersebut tadi, masih ada lagi nih teman-teman. Yaitu pertama ada loyalitas merek. Loyalitas merek tersebut merupakan sumber terjadinya oligopoli. Nah, selanjutnya mengendalikan bahan baku. Jadi selanjutnya yaitu pemberian hak bisnis dari pemerintah. Yang terakhir yaitu penentuan harga limit. Jadi teman-teman di sini ada 7 sumber-sumber terjadinya oligopoli. Nah, bagi teman-teman yang nanya kayak oligopoli itu kenapa sih penyebabnya terjadinya oligopoli itu apa gitu. Nah, tadi saya sudah menjelaskan, sudah menyebutkan yang pertama skala ekonomi, selanjutnya dibutuhkan investasi modal besar, selanjutnya proses produksi yang dipatenkan, selanjutnya loyalitas merek, selanjutnya mengendalikan bahan baku, selanjutnya pemberian hak bisnis dari pemerintah, dan terakhir yaitu ada penentuan harga limit. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya yaitu ada pengukuran oligopoli. Nah, oligopoli tersebut juga harus diukur ya teman-teman. Nah, pengukurannya tersebut bisa melalui rasio konsentrasi. Rasio konsentrasi ini mengukur persentase penjualan total yang dilakukan oleh 4, 8, sampai 12 perusahaan terbesar terhadap total penjualan dalam industri. Rasio di atas 50 sampai 60 adalah oligopoli. Jadi, rasio yang jumlahnya di atas 50 sampai 60 itu disebut dengan oligopoli. Jadi, oligopoli tersebut yaitu rasio yang jumlahnya di atas 50 sampai 60. Selanjutnya itu ada indeks Herfindahl. Nah, indeks Herfindahl tersebut ini dihitung dengan menjumlahkan nilai kuadrat pangsa pasar semua perusahaan dalam pasar. Nah, disebut dengan indeks Herfindahl. Oke, baik teman-teman. Di slide selanjutnya yaitu masih tetap pengukuran oligopoli. Nah, pengukuran oligopoli tersebut bisa dilakukan dengan teori pasar yang diperebutkan, yaitu dalam Inggrisnya contestable market. Jadi, teori pasar yang diperebutkan itu jika keluar masuk dalam industri relatif mudah, maka perusahaan dan industri akan bertindak seperti persaingan sempurna. Itu ya teman-teman. Oke, di slide selanjutnya yaitu ada model Carnot. Nah, model Carnot ini apa ya? Model Carnot ini bagaimana ya? Model Carnot itu bentukannya seperti apa ya? Di sini saya ingin menjelaskan. Jadi, model Carnot itu diperkenalkan oleh ekonom dari Prancis yang disebut dengan atau kita panggil namanya yaitu Augustin Carnot. Nah, jadi model Carnot ini diperkenalkan dari seorang ekonomi yang asalnya dari Prancis yaitu nama lengkapnya Augustin Carnot. Nah, terus model Carnot menganggap ada keterkaitan di antara perusahaan yang bergantung sangat erat. Oke, di sini selanjutnya yaitu ada karakteristik pasar di model Carnot. Nah, bagaimana ya model Carnot ini? Model Carnot ini tersebut memiliki karakteristiknya. Di sini saya akan menyebutkan karakteristiknya ya, teman-teman. Untuk yang pertama yaitu terdapat lebih dari satu perusahaan dan produk yang dihasilkan bersifat homogen. Selanjutnya yaitu
Perusahaan-perusahaan dalam pasar, maaf, perusahaan-perusahaan dalam pasar tidak saling bekerja sama. Nah, itu merupakan pasar model Cornat. Pasar model Cornat ini ciri-cirinya itu perusahaan-perusahaan dalam pasar tidak saling bekerja sama. Selanjutnya itu perusahaan-perusahaan dalam pasar memiliki market power. Power, maaf, market power. Jadi, perusahaan-perusahaan dalam pasar memiliki market power tersebut merupakan salah satu karakteristik pasar di model corner. Selanjutnya yaitu ada jumlah perusahaan dalam pasar merupakan angka tetap. Nah, jadi jumlah perusahaan dalam pasar merupakan angka tetap. Jadi angkanya tidak berubah-berubah ya teman-teman. Jadi kalau misalkan angkanya tetap itu merupakan karakteristik dari sebuah pasar di model corner. Itu angkanya tetap tidak berubah-ubah atau berganti-ganti. Selanjutnya yaitu ada terdapat strategik behaviors yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi kalau misalkan perusahaan memakai strategi behaviors itu merupakan karakteristik dari pasar di model connect ya teman-teman. Jadi nih, misalkan di perusahaan kalian itu eh, apa melakukan strategi behaviors ini berarti perusahaan tersebut itu merupakan perusahaan pasar di model cornet ya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Di slide selanjutnya yaitu ada masih tetap karakteristik model cornet. Nah, selain selain terdapat strategik behaviors yang dilakukan oleh perusahaan, karakteristik modal kanan juga terdapat strategik behaviors yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi, setiap perusahaan pasti akan berusaha memaksimumkan profitnya dengan harapan apa nih teman-teman? Dengan harapan bahwa output decisions tidak akan mempengaruhi keputusan pesaingnya. Perusahaan menganggap bahwa output yang dihasilkan pesaingnya adalah tetap. Oke, teman-teman, baik. Di slide selanjutnya yaitu ada karakteristik modal Carnot, sehingga semua perusahaan akan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan output pesaingnya tanpa menyadari bahwa gerakan mereka masing-masing menjadi dasar pengambilan keputusan pesaingnya. Oke, dapat dipahami teman-teman. Jadi, yang tadi telah saya sebutkan itu karakteristik modal Carnot. Nah, di slide selanjutnya yaitu di slide selanjutnya yaitu ada kurva reaksi Carnot model. Kan tadi ada karakteristik model Carnot ya teman-teman. Nah, jadi di sini juga kita akan melihat nih bagaimana nih bentukan kurva reaksi Carnot model. Seperti ini ya teman-teman kurvanya nih. Teman-teman dapat dilihat dengan baik-baik seperti ini bentukan untuk kurva reaksi Carnot model seperti ini ya teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada model kurva permintaan yang terpatah. Jadi, model kurva permintaan yang terpatah ini kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih ya? Model kurva permintaan tersebut itu dikenalkan oleh siapa dan namanya siapa. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bahwasanya model kurva permintaan yang terpatah itu diperkenalkan oleh yang bernama Paul Schwizer. Nah, dikenalkan oleh Paul Schwizer. Jika perusahaan oligopoli menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan mengikuti, sehingga permintaan akan elastis nih ya teman-teman. Jika perusahaan oligopoli menaikkan harga, maka perusahaan lain itu tidak akan mengikutinya. Misalkan perusahaan oligopoli ini menaikkan harga, tapi perusahaan lain nggak akan mengikuti kenaikan harga tersebut ya, sehingga permintaan akan elastis. Oke, jika perusahaan oligopoli menurunkan harga, perusahaan lain akan mengikutinya sehingga permintaan akan inelastis. Oke.
Selanjutnya yaitu implikasinya adalah bahwa kurva permintaan akan terpatah, MR akan diskontinuitas, dan perusahaan oligopoli tidak akan mengubah harga ketika biaya marginal berubah. Oke, baik teman-teman. Jadi, model kurva permintaan yang terpatah ini dikenalkan oleh seorang yang bernama Paul Sweezy. Oke, baik teman-teman. Tadi eh, karakteristik model Cornell itu dikenalkan oleh siapa? Model Cornell dikenalkan oleh seorang ekonomi yang berasal dari Prancis. Seorang ahli ekonomi tersebut bernama Augustin Cornell. Oke. Di slide selanjutnya yaitu ada ada kurvanya ya teman-teman nih. Bagi teman-teman yang ingin melihat nih, kurva permintaan yang terpatah itu bagaimana bentukannya nih, seperti ini ya teman-teman nih. Perhitungannya juga seperti ini ya teman-teman ya, diperhatikan baik-baik. Seperti ini ya teman-teman. Oke, baik. Di slide selanjutnya yaitu ada kesepakatan kartel. Nah, kesepakatan kartel tersebut bagaimana nih teman-teman nih? Teman-teman dapat dilihat di sini ada gambarnya. Oke. Dalam pasar sering terdapat kolusi. Kolusi kerjasama antara perusahaan untuk membatasi persaingan dalam rangka meningkatkan keuntungan. Oke, baik teman-teman. Di slide selanjutnya yaitu ada kesepakatan kartel nih. Seperti ini ya kartel ya teman-teman nih. Teman-teman dapat dilihat modelnya seperti apa, gambar seperti anak apa, dan di sini udah ada ya teman-teman. Jadi kesepakatan kartel ini seperti ini ya teman-teman nih perhitungannya juga. Oke, kartel terdiri dari dua yaitu ada kartel berbagi pasar, ada kartel terpusat. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, apa sih kartel berbagi pasar itu? Tolong jelaskan. Nah, baik, saya akan menjelaskan. Jadi, kartel berbagi pasar tersebut memberikan setiap anggotanya hak eksklusif untuk beroperasi pada daerah geografis tertentu. Oke. Untuk selanjutnya yaitu ada kartel terpusat. Nah, jadi kartel terpusat tersebut merupakan perjanjian resmi antara berbagai produsen oligopolistik dari suatu produk untuk menentukan harga monopoli. Untuk menentukan harga monopoli, mengalokasikan output masing-masing anggotanya dan menentukan bagaimana laba dibagikan. Oke, baik teman-teman. Seperti ini ya teman-teman nih gambar kartel terpusat seperti ini. Kayak teman-teman dapat dipahami, dapat dapat dipahami dan jelas gambarnya teman-teman. Ini seperti ini ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada kepemimpinan harga. Salah satu cara membuat penyesuaian pasar tanpa harus kolusi dan perang harga adalah dengan cara kepemimpinan harga. Teman-teman ya dapat dilihat ya. Kepemimpinan harga seperti ini ya teman. Oke, kepemimpinan harga itu seperti apa? Nah, kepemimpinan harga merupakan perusahaan yang diakui pemimpin harga melaksanakan perubahan harga dan kemudian perusahaan lainnya dalam industri dengan cepat mengikuti. Jadi kepemimpinan harga itu berarti dia yang memimpin suatu jumlah harga ya teman-teman. Jadi bisa disebut dengan kepemimpinan harga ini apabila perusahaan yang diakui pemimpin harga melaksanakan perubahan harga dan kemudian perusahaan lainnya pun mengikuti dengan perubahan harga tersebut. Jadi disebut dengan kepemimpinan harga. Selanjutnya yaitu ada perusahaan barometrik. Nah, terbesar dominan atau pengusahaan biaya terendah di industri. Oke, kurva permintaan didefinisikan sebagai kurva permintaan pasar dikurang pasokan oleh para pengikut. Perusahaan pengikut. Satu, mengambil harga pasar seperti yang diberikan dan berperilaku sebagai pesaing sempurna. Oke, slide selanjutnya itu ada price leadership. Price leadership itu seperti ini ya teman-teman yang gambaran. Teman-teman dapat dilihat gambar seperti ini. Price leadership.
Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabil taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.